Oke, terima kasih. Masih bersama dengan Dialog Indonesia, debat dana aspirasi antara Beni Handoko, aktivis media sosial, dengan Indra Piliang, aktivis dari Partai Golongan Karya. Masing-masing sudah menyampaikan argumentasinya. Tapi yang saya tangkap tadi dari saudara Beni Handoko, membantah soal 70% yang dipegang oleh pemerintah pusat dengan yang dipegang oleh pemerintah daerah sebesar 30%, seperti itu ya. Anda mengatakan bahwa yang 70% lebih banyak memasukkan subsidi ke dalamnya. Oke, baik. Kemudian soal pengawasan oleh DPR, Anda belum memasukkan. Mungkin saya memberikan kesempatan? Boleh. Silakan. Apa yang Anda bantah soal ini? Jadi begini, soal pengawasan DPR itu kan, DPR kan punya 3 fungsi, legislasi, Ya, anggaran, dan pengawasan. Ya kan? Oke, baik. Sekarang begini, kalau dia dikasih jatah untuk alokasi 15 miliar per kepala, siapa yang akan ngawasin dana ini? Oke. Saya kira seperti itu. Kan, fungsi anggaran yang diterjemahkan Bang Indra tadi adalah ada politik anggaran. Memang benar, tapi kalau di undang-undang kita periksa di undang-undang, fungsi anggaran DPR yang dimaksudin adalah membahas bersama pemerintah, terus boleh setuju atau tidak setuju. Kalau dia tidak setuju, yang dipakai APBN tahun sebelumnya. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa akan terjadi semacam ada fungsi dari eksekutif, tiba-tiba diambil alih oleh legislatif. Oke, kita kembali. Bung Indra, soal 70% dan 30% terlebih dahulu. Anda ingin menjawab? Ya, memang subsidi yang keluar selama ini yang jumlahnya sekitar 200 triliun itu kan juga akibat dari pemerintah pusat yang terlalu mengendalikan apa yang disebut dalam Undang-Undang Dasar sebagai sumber-sumber perekonomian yang penting dikuasai oleh negara. Oke, baik. Penguasaan yang 200 triliun itu sebetulnya dana yang mestinya dikucurkan ke daerah karena kenapa? Karena Jakarta mengambil gasnya Arun, Aceh. Jakarta mengambil batu baranya Kalimantan. Jakarta mengambil minyaknya Sumatera Selatan. Tembaganya Papua. Mengambil tembaga di Papua, mengambil emas di intan berlian di Kalimantan gitu. Selama ini pusat itu hanya dikendalikan oleh sejumlah orang. Tidak mendapatkan satu sistem partisipasi yang kuat dari masyarakat. Pertanyaannya, kalau dananya cuma 15 miliar dikali 560 itu kan cuma 8,4 triliun per tahun. Nah, ini saya mau dikali 5 cuma 42 triliun, tidak akan banyak berpengaruh terhadap 70% itu, Bung Indra. Ya, soal angka 15 miliar itu kan angka pancingan. Oke. Akan ada negosiasi. Dan sebetulnya angka pancingan ya? Angka pancingan Anda dalam dulu deh, saya mau tanya dulu kepada angka Bung pancingan Beni. dalam arti ini angka usulan awal. Angka usulan awal ya. Kalau saya sih kalau bisa 2 triliun. 2 triliun ya. Satu anggota DPR. Satu anggota DPR 2 triliun. Menggelontorkan dana 2 triliun ke daerah pemilihannya. Oke, silakan, Bu. Ya. Jadi 15M itu kan, kalau saya tebak nih ya, ini kan 2009-2010 nih di Filipina lagi ribut nih soal pork barrel, di kritik ini. Mereka satu orang kongres itu mendapat sekitar 60 juta peso. 60 juta peso itu kurang lebih 1,5 miliar US dollar. Kurang lebih 15 miliar per kepala. Persis angkanya ya. Jadi ada upaya penyamaan. Saya nggak tahu nih, ini ambil dia inspirasi dari sana atau enggak, karena Setia Novanto waktu ditanya juga menjawab, itu ada politik pork barrel udah dipraktekkan di Amerika dan di Filipina. Tidak ada salahnya kita contoh, kira-kira begitulah jawaban dia. Jadi mungkin ada ambil contoh dari situ, inspirasi dari sana. Benar kalau secara piramida APBN, APBD itu tidak akan berubah banyak dengan 8,2 T. Tapi yang dikritisi di Filipina itu, 15M ini bagaimana penggunaannya oleh anggota DPR. Dia mengakibatkan korupsi dan kickback yang terjadi di anggota DPR. Dan di situ karena DPR yang mengalokasikan dana ini sehingga tidak ada yang mengawasi. Karena tidak ada yang mengawasi, jadi terjadi suatu politik di sana, you scratch my back, I scratch your back. Saya antara eksekutif sama legislatif nih. Kamu jangan ganggu-ganggu korupsi saya tidak akan ganggu korupsi Karena kamu. kita bicara pada publik, bagaimana nanti proses korupsi? Begini. Itu yang sudah saya terjadi. mau jelaskan dulu soal ini. Ini bukan dana yang dikelola oleh DPR. Bukan dana yang dikelola oleh DPR. Bahkan kita lihat di DPR RI. Untuk gajinya pun bukan DPR RI, untuk membuat gedung DPR. Itu yang menggunakan adalah kuasa anggaran. Pihak yang kuasa anggaran, jadi nggak ada satupun yang disentuh, serupiah pun yang disentuh oleh DPR. Kalau DPR RI menyentuh dana ini, itu sudah melanggar konstitusi. Kalau menyentuh dana ini? Kalau menyentuh dana ini. Oke, kalau begitu saya tanya kepada Bung Beni dulu. Bagaimana prosedur kemungkinan adanya korupsi dari dana itu? Apa yang? Bagaimana prosedur kemungkinan? Di Filipina juga kongresmennya tidak menyentuh dana itu. Tidak menyentuh dana itu. Cuma dia menetapkan, dia datang ke daerah, ke dapilnya. Dia bekerja sama dengan Pemda. Dia menetapkan ke Pemda proyek apa yang harusnya kamu gunakan untuk 15M ini. Ya kan? Saya mau bangun sekolah. Saya mau bangun jembatan, ya kan, kira-kira begitu. Saya mau masuk ke healthcare atau apa segala macam. Itu dia yang menentukan. Tapi fungsi penentu itu yang penting.
jangan lupa Bang, itu bupati, gubernur segala macam itu juga tidak pegang dana, tapi dia mengambil kebijakan budgeting itu mau kemana, benar nggak? Nah di situ terjadi korupsi dan kickback antara vendor, kontraktor yang menjalankan proyek itu. Jadi ada kong-kali-kong antara anggota DPR dengan para pejabat di daerah. Ini yang terjadi ya di Filipina. Di Filipina ya. Dan kemungkinan nanti akan ada jembatan fiktif. Kira-kira begini, saya kerja di kontraktor nih. Si DPR minta kickback 1/3, kongresmennya minta 1/3. Karena saya harus ikut itu dan saya ikut tender, harganya saya kurangi 1/3, saya kickback ke dia, tapi kualitas proyeknya jadi turun, kira-kira seperti itu. Oke, ada kemungkinan adanya korupsi dan juga permainan kong-kali-kong di antara dana aspirasi, jadi Anda jangan kemana-mana. Indra Jaya Piliang akan menjawabnya setelah jeda berikut ini.